Halo coy, kembali lagi di channel Aluker TV. Komponen-komponen penting apa saja yang dibutuhkan ketika membuat konten YouTube? Tetapi saya bukannya sok tahu ya teman-teman. Saya cuma pantengin terus konten YouTube orang-orang yang sudah sukses di dunia YouTube. Jadi saya ambil ya intisari atau makna-makna utamanya yang mereka sampaikan sehingga mereka bisa sukses ya, dari nol sampai sukses sampai dikenal publik. Oke teman-teman, ini yang saya dapatkan ya. Yang pertama adalah teman-teman membuat konten yang unik. Bagaimana menemukan konten yang unik itu? Ya nggak boleh menduplikat atau tidak boleh mencontoh dari video atau konten yang sudah ada, yang sudah membuat. Jadi teman-teman harus menemukannya, harus punya ide, ting gitu ya. Temukan idenya, temukan keunikannya ya teman-teman. Kalau kita ambil contoh keunikan-keunikan yang sudah ada, misalnya ada yang membuat konten musik dengan background belakangnya adalah bambu. Apa ya nama channelnya? Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh isi kolom komentarnya ya. Dengan latar belakang bambu, melihatkan suasana alam, akhirnya diberi namalah channel bambu itu, Bambu Oscar. Aku jadi ingetin Bambu Oscar ya. Kemudian itulah keunikannya adalah tempat setting tempatnya adalah bambu ya. Jadi setiap kali lihat channel di situ, yang dilihat adalah bambu. Tepat sekali di channel Oscar Bambu gitu ya. Kemudian keunikannya adalah menggunakan alat musik sederhana seperti penggunaan tangan gini buat nada-nada atau musik. Saya nggak bisa ya. Kemudian dia menggunakan tas juga untuk DJ. Nah gitu, itu juga buat DJ. Itulah keunikannya. Teman-teman temukan keunikan yang sangat-sangat unik yang belum ada, teman-teman temukan saja. Pasti ada teman-teman ya, keunikan itu pasti ada. Kemudian kalau kita lihat channel-channel di luar sana yang sudah sukses, keunikan yang lain apa? Ada orang yang sudah sukses sampai diliput dalam CNN berita ya, namanya Sibun Channel. Kalau Sibun Channel saya dapatkan kesimpulannya, yaitu keunikannya adalah mindset dia atau cara pikirnya itu di luar pemikiran kita. Selalu ada hal-hal yang baru ketika kita melihat channel Sibun, itu pasti ada ide-ide atau wawasan baru yang membuat kita terpukau. Jadinya kita selalu nonton channelnya sampai habis. Itulah keunikannya, adalah mindset gitu. Tapi mindset juga harus diterima dengan baik ya teman-teman. Ada beberapa orang yang memberikan ide atau mindset yang nggak terima, itu ya hanya minoritas ya. Tapi kebanyakan kalau yang berpikir positif pasti akan menyukai itu, karena di konten itu akan membuat kita jadi lebih punya wawasan lebih gitu ya. Kita bisa mengembangkan hal-hal yang baru lewat konten yang sudah kita lihat. Jadi yang pertama adalah keunikan. Oke. Yang kedua adalah keterampilan ya. Jangan jauh-jauh ketika teman-teman membuat kontennya, ide kontennya, komponen kontennya teman-teman nggak boleh jauh-jauh dari keterampilan yang teman-teman sudah miliki. Jadi pastikan teman-teman ketika membuat konten, teman-teman harus menguasai keterampilan itu. Sebab kalau teman-teman tidak menguasai keterampilan itu, ketika menyampaikan skill keterampilan itu kepada penonton, akhirnya kualitas dari tutorialnya itu tidak bagus. Dan ketika penonton mencoba mengikuti tutorial yang teman-teman buat, tidak membuahkan hasil ya. Ketika mengikuti tutorial teman-teman tidak membuahkan hasil. Itu. Oke. Yang kedua adalah sesuai dengan keterampilan yang teman-teman miliki. Kemudian yang tiga adalah teman-teman tentukan dulu materinya itu seperti apa. Bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Misalnya teman-teman membuat channel tentang review produk, bahan-bahannya itu
kita harus continue membeli enggak? Kalau continue terus membeli, ya modal awalnya kan banyak, ya teman-teman akan kesusahan di situ. Teman-teman biayanya akan membengkak. Sebelum monetis teman-teman sudah rugi dahulu ya. Jadi teman-teman tentukan aja bahan-bahan yang ingin dijadikan konten itu, sebisa mungkin bahannya itu tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak ya. Yang ketiga adalah bahan materi yang akan dijadikan konten. Teman-teman pertimbangkan ya. Yang keempat yaitu dengan melakukan duplikat tubuh ya. Satu orang bisa menduplikat dirinya menjadi 2 atau 3 atau 4 dengan peran yang berbeda-beda ya. Itu juga menggunakan teknik editing video. Jadi teman-teman harus belajar untuk membuat editing video supaya bisa menduplikat orang ya, dan memiliki peran yang beda-beda. Saya survei di Indonesia itu kebanyakan peminatnya seperti itu, suka melihat satu orang tapi berperannya bisa melebihi 2 peran, 3 peran, 4 peran. Teman-teman bisa melihat contohnya di channel Betty, kemudian di Oscar Bambu juga ya kan, satu orang menjadi 2 atau 3 atau 4 orang, berperannya menjadi 2 atau 3 atau 4 peran orang ya. Itu juga menjadi sesuatu daya tarik ya, peminat Indonesia suka yang seperti itu. Kita analisis kenapa bisa seperti itu, karena ketika menduplikat badan melebihi 2 orang atau 1 orang, karena ketika kita menduplikat badan itu terjadi komunikasi ya teman-teman. Nggak mungkin kan 2 orang nggak ada komunikasi. Nah, ketika ada komunikasi itu, mereka akan terbawa suasana masuk ke dalam storytellingnya. Storytelling itu dibuat dengan membuat skrip dahulu ya, membuat alur cerita. Jadi kewajiban ketika teman-teman membuat storytelling harus membuat poin-poin alur ceritanya seperti apa, baru bisa tersampaikan oleh penonton, sehingga penonton terhanyut dalam kontennya itu sampai selesai pasti akan menonton channel itu ya. Yang kelima adalah sentuh sisi emosionalnya. Orang Indonesia, saya sudah teliti ya teman-teman, untuk menyentuh sisi emosionalnya, mereka lebih suka untuk melihat atau peristiwa-peristiwa yang kalau orang lain menderita itu senang. Ya kan, aku saja ya teman-teman, saya juga punya analisisnya kenapa itu bisa terjadi. Karena ketika melihat orang lain menderita, kita itu senang gitu. Kenapa? Karena kita itu sedang sedih atau kita sedang mengalami kecapean, kita butuh sesuatu yang refreshing ya, sesuatu yang lucu gitu ya. Kalau lihat orang lain susah itu kelihatannya lucu gitu. Mungkin sama gitu, saya juga menderita seperti itu gitu. Misalnya contohnya ya, contoh ini, atasan marah-marah sama kita, terus kalau dimarahi kan sedih gitu, menderita kan. Lah ketika dibuat konten YouTube dengan role model atau alur ceritanya seperti itu, ada 2 orang menduplikat badan ya. Misalnya contoh yang tadi menduplikat badan, satu sebagai atasan, satu sebagai bawahan. Misalnya atasannya marah-marah, oh, kamu kerja nggak beres, terus yang bawahannya, ampun bu, ampun ya gimana bu, saya lupa bu, sampai nangis-nangis gitu. Lah kalau lihat orang yang nangis-nangis itu, orang Indonesia itu senang, soalnya ada hiburannya gitu loh. Mungkin satu sama ya, perasaannya sama gitu. Wah itu yang saya alami gitu. Masa dimarahi sampai nangis-nangis, sampai gimana ya, menderita sekali itu kan. Jadi memang itulah tekniknya ya. Kalau lihat orang lain menderita itu senang orang Indonesia ya. Nanti saya buatkan contohnya, teknik untuk menyentuh sisi emosionalnya itu seperti apa. Saya buatin contoh, saya akan duplikat badan saya ya. Oke teman-teman, kalau di dalam lagu juga sama teman-teman. Di dalam lagu itu biasanya lagu-lagu yang lagu-lagu yang sedih, menderita itu sering banyak dimuat di dalam sebuah komponen musik ya, komponen lagu.
Kalau kita lihat band-band ternama itu banyak yang menggunakan sisi-sisi unsur-unsur dalam musiknya atau dalam lirik lagunya itu menderita. Karena kalau menderita itu untuk menyentuh sisi emosional orang lain tuh cepat ya teman-teman. Kalau lagi senang agak susah. Kalau perasaan kita lagi senang dengan musik, jenis musik apapun itu agak untuk menyentuh sisi perasaannya itu agak susah. Tetapi kalau yang selagi menderita, lagi sedih ditinggal pacarnya, kalau begitu dengar lagu yang sedih itu langsung cepat gitu loh, kenanya itu cepat. Nah itulah kenapa kita memakai teknik menyentuh sisi emosionalnya itu dengan konten-konten yang kalau melihat orang lain menderita itu senang ya. Saya akan coba menduplikat badan saya. Iya sih, ini baju saya sobek ya. Baju sobek aja. Tapi ya saya harus semangat membuat konten, coy. Kumaha sih? Bikin konten. Bagaimana sih? Kita itu harus semangat membuat konten, kasih sesuatu kontribusi edukasi yang bagus ya. Bukan melihatnya itu bukan karena saya sobek, ini bajunya bukan karena saya sobek. Ya, kalau kita beli kan juga harus memanajemen uang. Kan bisa kan beli, cuma ya yang lebih banyak dilihat penontonnya itu ide-ide kita, diri kita itu, motivasi kita. Oke teh, siap. Kalau diri kita mau menunjukkan ke orang lain ya bakalan orang lain bisa menonton video kita. Seperti itu coy, kamu harus semangat ya. Motivasi yang kuat akan membuahkan sebuah hasil karya konten yang dipersembahkan untuk penonton kita, memberikan cara pandang, wawasan supaya mereka juga termotivasi. Oke coy, harus ikut, harus semangat dalam membuat konten. Ayo bantu saya, let's go. Buat skrip aja ya. Begitulah teman-teman, saya akan memulai pembuatan konten tentang komponen-komponen penting dalam pembuatan konten di YouTube. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Alocare TV dan download juga aplikasi Alocare di Play Store ya. Kita saling bekerja sama dalam pembuatan konten. Oke, we are commit to be content creator. Oke, salam sukses.